Bab 6, Rencana Beracun Nyonya Wang. Ketika penjaga gerbang melihat Nyonya Wang datang, mereka benar-benar tidak berani mengabaikannya dan bergegas masuk untuk melapor. Setelah mendengar ini, orang kaya Zhang terus berteriak, "Cepat, segera panggil pelayan, sediakan teh dan makanan ringan juga untuk menjamu Nyonya Wang." Orang kaya Zhang ini biasanya memandang orang dengan hidungnya, dan dia juga adalah mantan bandit dan tentara bayaran. Alasan mengapa dia menerima Nyonya Wang dengan penuh perhatian adalah, karena janji yang dibuat Nyonya Wang kepadanya. Nyonya Wang ini sendiri tidak memiliki pekerjaan yang tetap, jadi dia biasanya mencari nafkah dengan menjalankan tugas licik untuk keluarga kaya. Karena ada banyak orang di daerah ini, dia membantu keluarga besar dengan apapun yang mereka butuhkan, dan pekerjaan indah ini adalah salah satunya. Wanita ini kejam dan pandai mengamati mentalitas orang kaya. Ketika mengetahui bahwa Zhang adalah seorang lelaki bejat, yang menyukai wanita, maka dia sering memuji kecantikan Lin Cuxue di depan Tuan Zhang ini. Setelah bola balik, orang kaya Zhang tergerak dan meminta Nyonya Wang untuk menjadi perantara agar dia bisa mendapatkan Lin Cuxue. Selama dia bisa membawa pulang kecantikan itu, semua biaya atas pekerjaannya akan dibayar dengan sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika Nyonya Wang sengaja menandatangani perjanjian dengan Lin Cuxue, agar mengerjakan pekerjaan brokat untuk melunasi hutangnya kepada Tuan Zhang, dan dia sengaja menetapkan kondisi yang sangat keras, hanya untuk memanfaatkan kesempatan untuk memeras pihak lain. Karena alasan inilah orang kaya Zhang menunggu siang dan malam, hingga Lin Cuxue menjadi putus asa. Setelah Nyonya Wang masuk, dia segera bertanya, "Bagaimana kabarnya? Apakah ada kabar baik untuk masalah ini?" "Tuan Zhang, wanita dari keluarga Lin ini pasti tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dia akan memberi kompensasi kepada Anda 20 tael perak." Nyonya Wang pertama kali datang untuk melaporkan kabar baik tetapi bukan kabar buruk. Kemudian dia mengubah topik dan berkata, "Tetapi Sarjana Masam, suaminya itu, Liang, tidak mau menerimanya, bahkan dia membeli banyak barang hari ini dan ingin berbisnis di Pekan Raya Kuil agar bisa membayar hutangnya kepada kita dalam 3 hari. Ini daftar belanjaannya. Saya sudah mencatat semua barang yang dia beli dengan detail. Silakan dilihat." Zhang segera mengambil daftar itu dan melihatnya. Sangat berantakan sehingga dia bahkan tidak tahu jenis bisnis apa yang akan dijalankan sarjana itu. "Ini, dia akan menjual makanan penutup dan teh, kan? Tapi kenapa baskom kayu banyak sekali? Kain kasar ini juga untuk apa? Untuk membuat pergola dan sendawa. Aneh semua." Tuan Zhang juga seorang pengusaha, dan dia dengan enggan menyadari bahwa daftar ini ditujukan untuk bisnis Liang, yang artinya dia akan membuat usaha makanan ringan. "Tuan Zhang, penglihatanmu sangat bagus." Nyonya Wang berkata dengan nada menyanjung, "Menurutku dia cukup serius, dia meminjam banyak uang dari kediaman Lin, jadi kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Selama dia tidak mendapatkan 20 tael dalam 3 hari, kita akan menyita rumahnya dan mereka akan tinggal di jalanan. Pada malam harinya, kita akan menyewa gangster lokal dan menghajar Liang, dengan baik, bukankah Nyonya Lin tidak akan berdaya? Pada saat itu, Tuan Zhang, kamu bisa menjadi pahlawan dan berpura-pura menyelamatkannya, jadi kamu pasti akan memenangkan gadis cantik itu." Orang kaya Zhang sangat bersemangat ketika mendengar ini, matanya menyipit, dan dia mengangguk berulang kali. Dia memuji, "Kamu adalah wanita tua yang baik, hatimu sangat kejam dan metodemu sangat licik. Jika taktik ini berhasil, kamu akan mendapat semua kebahagiaan yang aku janjikan. Saya adalah orang yang menepati janji. Selama Nyonya Lin datang ke pelukan saya, maka saya akan membelikan Anda makanan seumur hidup, saya akan menanggung semua uang untuk masa tua Anda." Setelah mengatakan ini, Zhang menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata dengan ragu-ragu, "Orang-orang mengatakan bahwa sarjana miskin ini tidak mempunyai kemampuan, tetapi hal-hal yang dilakukannya aneh, dan saya juga tidak dapat memahaminya. Kita harus menemukan strategi yang tepat untuk mencegah dia berbisnis di Pekan Raya Kuil. Kalau tidak, hatiku akan selalu merasa tidak enak." Ketika Nyonya Wang mendengar ini, dia buru-buru berkata sambil tersenyum menyanjung, "Itu tidak akan menjadi masalah, Tuan. Kita bisa menjual apapun yang dia jual. Keluargamu punya bisnis besar dan kamu tidak takut kehilangan uang, jadi kamu bisa bersaing dengannya. Saya pikir dia ingin menjual makanan penutup dan teh. Tuan,
Tolong ambil alih semua toko di sekitar toko yang disewa sarjana itu, dan jual makanan yang sama dengannya, kemudian turunkan harganya sebesar 20%, jadi kita bisa memerasnya sampai mati. Sarjana malang ini telah meminjam puluhan dolar dari keluarga Lin dan berhutang 20 tael kepada kita. Dengan temperamennya yang lemah, dia pasti akan bunuh diri lagi, jika tidak bisa melunasi hutangnya. Setelah mendengar ini, Zhang bertepuk tangan dan tertawa, dan tawa Nyonya Wang juga bergema di sampingnya. Kedua orang kejam ini menganggap membunuh dan merebut istri orang sebagai lelucon. Li Yang, pulang lebih awal dan membawa banyak makanan lezat. Kali ini Lin Cuxue bersiap dan makan dengan patuh. Dulu selalu seperti ini. Kapanpun suaminya memiliki nafsu makan yang besar, kemungkinan besar dia akan berhubungan intim dengannya pada malam harinya, suaminya telah mencoba berulang kali. Meski tidak pernah berhasil, karena kelemahan suaminya, tapi telah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tidak tahu bahwa di malam hari, ketika hari sudah hampir gelap, sang suami keluar lagi, mengatakan bahwa dia harus bersiap untuk pekan raya kuil besok. Dia menunggu beberapa jam, dan baru ketika bulan berada di atas pohon willow barulah dia mendengar suara di pintu halaman. Dia membuka pintu, Li Yang, masuk dengan penuh semangat. Tidak apa-apa kali ini. Gudang balok telah dipasang. Saya harus meminta istri saya untuk pergi ke pekan raya kuil bersama saya besok. Hanya dengan kecantikan seperti istri saya, yang duduk sebagai penanggung jawab, orang-orang akan merasa layak mendapatkan makanan lezat yang saya jual. Suaminya penuh omong kosong malam ini, dan dia belum menyentuhnya sama sekali. Sangat melelahkan sampai matanya lelah. Apa usaha yang akan dia lakukan dengan uang yang sedikit itu? Setelah mengatakan ini, Li Yang kembali ke kamar, mengambil 2 ember air sumur, mencuci dirinya, dan segera tertidur, meninggalkan Lin Cuxue dalam kebingungan. Hal-hal antara suami istri memang selalu seperti ini. Kalau tidak mau, ya sudah. Tapi kalau sudah ada mindset, sulit untuk tenang. Mendengarkan dengkuran kecil suaminya, Lin Cuxue tidak bisa tenang. Dia berguling-guling sepanjang malam, tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Li Yang bangun pagi, berpakaian rapi, mengenakan jubah panjang, dan mencuci kepala dan wajahnya dengan bersih. Istriku, pakailah pakaian bagus apapun yang Anda punya. Barang-barang yang dijual hari ini sangat mahal. Saya juga membelikan Anda sabun pemerah pipi. Anda harus berdandan dengan baik dan jangan ceroboh sedikit pun. Lin Cuxue menuruti nasihat Li Yang. Selama suaminya berbicara, tidak peduli betapa sulitnya, dia akan dengan patuh melakukannya hari ini. Meskipun keluarganya miskin, mereka memang memiliki banyak pakaian bagus di dasar kotak pakaian, namun mereka tidak pernah mau menggadaikannya. Lin Cuxue menemukan gaun sutra putih dari kotak. Setelah membersihkan, dia merias wajahnya tipis-tipis dan melihat ke cermin perunggu, dan jantungnya berdetak kencang. Meski dia sudah bekerja keras sekian lama, dia masih bisa melihat warna awet muda hanya dengan sedikit dandanan. Ya Tuhan, istriku, kamu cantik sekali. Baru pada saat itulah Li Yang menyadari kecantikan sejati dari istrinya, yang tidak hanya cantik memukau, tetapi juga memiliki temperamen yang bermartabat dan anggun. Dia memiliki banyak wanita di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki temperamen indah seperti ini. Istriku, hanya karena penampilan Anda, harga barang yang saya jual hari ini harus naik 2 kali lipat. Bab 7, membuat taruhan besar. Saat keduanya sampai di pekan raya kuil, karena masih pagi, belum banyak orang yang datang. Li Yang memimpin Lin Cuxue ke toko sementara yang disewanya. Karena mata pencaharian masyarakatnya sejahtera dan merupakan tempat berkumpulnya para pedagang, bahkan toko-toko sementara yang dibangun untuk pekan raya candi pun sangat khusus. Setiap toko berukuran ratusan meter persegi dan terbuat dari papan pinus setebal lebih dari 1 inci. Spanduk yang berbeda-beda digantung di pintunya sesuai dengan barang yang dijual. Namun di pintu masuk toko ini didirikan pergola tinggi dengan tiang bambu dan kain kasar, yang seolah digunakan untuk meneduhkan orang yang lewat. Tak lama kemudian, banyak anak laki-laki datang sambil membawa barang-barang berat di pundak mereka, dan membawanya ke dalam toko seperti aliran air. Li Yang mengarahkan anak laki-laki itu untuk meletakkan barang-barangnya, tetapi dia tidak pernah mulai bekerja, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian,
ada orang-orang yang mendorong gerobak air datang. Pemimpinnya adalah seorang pria kuat yang aksennya terdengar seperti orang gunung di luar kota. Tuan, kami merebus airnya dan membiarkannya dingin tadi malam seperti yang diinstruksikan. Beberapa gerobak berikutnya membawa air sumur yang baru diambil, dan mereka juga akan dipindahkan untuk Anda. Orang-orang ini cepat dan gesit. Setelah beberapa gerobak air berhenti, ember-ember besar dipindahkan ke toko dan disimpan. Suamiku, apakah kamu ingin menjual teh herbal dan makanan penutup Chongshi, kan? Lin Chuxue juga orang yang pintar. Mulai sekarang, mereka melihat sebagian besar toko di sekitar menjual teh dan makanan penutup. Sekarang sedang musim panas, dan tidak sedikit toko yang menjual barang-barang seperti itu. Tapi aneh rasanya mengatakan bahwa dalam keadaan normal, pedagang seharusnya berpencar untuk menghindari persaingan memperebutkan pelanggan satu sama lain, tapi hari ini mereka secara mengejutkan berkumpul bersama, dan menjual barang yang sama. Suamiku, pedagang yang sama di sini terlalu banyak. Kalau bisa, tolong turunkan harganya. Setidaknya kita tidak akan rugi. Kalau mengenai hutangnya, mari kita bahas kembali nanti. Setelah mendengar instruksi istrinya, Li yang tertawa, bagaimana kita bisa menurunkan harga? Bunga merah membutuhkan daun hijau yang serasi. Jika saya ingin menghasilkan banyak uang hari ini, saya harus mengandalkan dukungan dari pedagang-pedagang ini. Faktanya, Li Yang telah lama memperhatikan bahwa orang-orang ini, mereka tidak hanya menjual barang yang sama seperti dirinya, tetapi juga menuliskan harga pada spanduk tokonya. Sekilas, dapat dilihat bahwa orang-orang di sekitar ini semua berusaha menghasilkan uang dengan cara merugi, karena harga jualnya jauh lebih murah daripada biayanya. Meskipun dia seorang wanita yang lemah, Lin Chuxue adalah seorang yang terpelajar. Ketika dia melihat harga yang tertera di toko terdekat, dia merasa semakin ketakutan. Lagi pula, dia biasanya hidup berkecukupan dengan keluarganya, dan dia tahu banyak tentang produk yang ada di pasaran. Dia langsung mengerti bahwa seseorang ingin dengan sengaja bersaing dan memeras bisnis suaminya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu lagi, dia melihat Nyonya Wang berjalan mendekat dengan senyum jahat di wajahnya, berdiri di depan pintu toko dengan tangan di pinggul, tampak percaya diri. Li Yang, aku mendengar seseorang berkata bahwa kamu adalah seorang sarjana yang bodoh. Jika kamu berbisnis hari ini, kamu pasti akan kehilangan segalanya. Bahkan jika kamu menurunkan harga lebih dari 50%, itu akan membuatmu sangat rugi. Bagaimana kamu bisa beruntung hari ini? Apakah kamu tidak melihat dengan jelas harga di toko-toko sebelahmu? Itu akan memaksamu untuk melompat ke sungai lagi hari ini. Li Yang tidak berbicara, hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia seperti melihat badut, matanya penuh sarkasme dan penghinaan. Nyonya Wang berbicara dengan sangat antusias pada awalnya, tetapi di bawah tatapan mata ini, suaranya menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia diam-diam merasa takut. Wanita ini telah hidup di pasar, dan dia tidak pernah takut pada siapapun, tetapi mata Li Yang begitu tajam sehingga orang tidak berani melihatnya. Nyonya Wang tidak berani berkata apa-apa lagi kepada Li Yang, jadi dia menoleh ke Lin Chuxue dan berkata, Nona Lin, suami Anda pasti akan kehilangan semua uang yang dipinjamnya hari ini. Setelah 3 hari, akta tanah kalian akan menjadi milik orang lain. Kamu harus turun ke jalan dan menjadi pengemis. Kamu akan diusir ribuan orang dan dimarahi ribuan orang. Tidakkah kamu ingin mencari jalan keluar? Sebelum Lin Chuxue dapat berkata apapun, Li Yang menarik istrinya ke belakang. Nyonya Wang, izinkan saya bertaruh dengan Anda. Saya pasti akan menghasilkan 20 tael hari ini. Jika penghasilan saya tidak cukup, saya akan menenggelamkan diri di sungai malam ini juga. Tetapi jika jumlah ini cukup, Anda bisa pergi ke biara di luar kota, mencukur rambut dan berlatih, bermeditasi dengan mulut tertutup, dan berlatih selama 3 tahun sebelum kembali ke kehidupan sekuler. Berani. Yang disebut meditasi mulut tertutup ini adalah latihan spiritual tingkat tinggi. Kecuali makan dan minum, seseorang tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun atau berkata apapun. Nyonya Wang ini yang paling banyak bicara, dan dia akan sakit jiwa jika tidak berbicara selama 3 jam, apalagi menjadi bisu selama 3 tahun. Tetapi hari ini Nyonya Wang merasa bahwa dia yakin akan menang, dan dia segera berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, kamu Li Yang,
adalah seorang sarjana yang terkenal, dan kamu harus benar-benar menepati janjimu. Kita punya waktu sampai matahari terbenam. Jika kamu tidak punya cukup uang dan kamu masih menolak untuk terjun ke sungai, jangan salahkan aku karena meminta sekelompok preman untuk memasukkanmu ke dalam karung dan melemparkanmu ke dalam sungai. Jika pendapatanmu cukup, aku akan tutup mulut. Selama aku mengucapkan satu kata, siapapun yang mendengarnya, mereka bisa menamparku. Apa yang Anda katakan tidak berdasar, tetapi apa yang aku katakan adalah bukti. Sekarang semakin banyak orang yang menghadiri pameran kuil. Teriakan Nyonya Wang di sini telah menarik banyak orang. Banyak orang berkumpul, berteriak-teriak dan meminta kedua belah pihak menandatangani perjanjian tertulis. Li Yang tidak banyak bicara, dia mengeluarkan pena dan kertas dan menulis surat perjanjian. Kedua belah pihak menandatangani dengan cap jari, dan masing-masing mengambil salinannya. Wajah Lin Chuxue menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak tahu kejahatan macam apa yang akan dilakukan suaminya hari ini. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Nyonya Wang telah berkolusi dengan seseorang, dan mengatur begitu banyak orang untuk menurunkan harga. Suaminya pasti akan kehilangan uang hari ini. Li Yang menatap matahari. Saat itu sudah jam 3 di langit dan cuaca mulai semakin panas. Istriku, jangan terlalu murung. Saat berbisnis, Anda tidak bisa menghasilkan uang dengan wajah marah. Ingatlah untuk melayani pelanggan dengan senyuman. Setelah mengatakan itu, Li Yang membuka tirai dan masuk ke dalam toko, kemudian terdengar suara air mengalir deras di dalam dan Lin Chuxue tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat toko-toko di sekitarnya sudah sibuk bekerja, teh panas sudah dijual, dan Anda hanya perlu 1 koin tembaga untuk minum semangkuk teh. Ada juga beberapa makanan penutup yang terbuat dari madu buah dan jus gula merah, yang juga dijual dengan harga sangat murah. Karena cuaca panas, toko-toko di sekitarnya sangat sibuk. Hanya Lin Chuxue yang berdiri sendirian di depan kios, merasa seperti 100 cakar sedang menggaruk hatinya. Suaminya sebenarnya bukan pebisnis, dan dengan seseorang yang diam-diam mengincarnya, dia takut suaminya benar-benar akan bunuh diri lagi malam ini. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan puas dengan kehidupan yang tercela dan pasti akan pergi bersama suaminya. Hari-hari penuh ketakutan dan penderitaan yang menyedihkan sudah cukup, dan akhirnya akan berakhir. Ini dia, es krim merek Chuxue ada di pasaran. Bos kaya silahkan datang untuk melihatnya. Semua orang melihat sekeliling dan terkejut melihat Li Yang membawa nampan besar. Mangkuk di atasnya berisi es jernih, dan ada udara dingin mengambang di bawah terik matahari. Diisi dengan madu, susu sapi dan kambing, buah-buahan berwarna-warni, dan jus gula, sungguh mempesona. Bagaimana es dan salju bisa tumbuh di tanah pada pertengahan musim panas ini? Ini sungguh sulit dipercaya. Bab 8, Petugas Jahat. Pekan Raya Kuil masih ramai sekarang, ada banyak pedagang asongan, dan ada banyak orang di mana-mana. Tetapi pada saat ini, semua orang di dekatnya terdiam, menatap mangkuk berisi es dan makanan penutup salju di atas nampan dengan takjub. Di dinasti Zhou, hanya pejabat tinggi dan bangsawan yang boleh makan es dan salju di tengah musim panas, dan mereka harus berada di ibu kota. Jika ingin makan es dan salju di tengah musim panas, hanya ada satu cara, yaitu menggali jauh ke dalam gudang es. Skala proyek ini tidak biasa. Meski produknya kaya, produktivitas di era ini sangat rendah, bahkan mesin konstruksi tidak memiliki keefisienan. Gudang es ini perlu digali jauh ke dalam tanah. Saat mengeluarkan es di musim dingin, luasnya minimal harus 3 kaki persegi. Dan es batu sebesar ini sangat berat, dan para pangeran serta bangsawan tidak memiliki dana dan tenaga untuk melakukannya. Bahkan di ibu kota, hanya keluarga kerajaan yang memiliki gudang es berskala besar, dan menteri biasa hanya dapat menikmatinya melalui hadiah kerajaan. Kota kabupaten ini hanyalah sebuah tempat kecil. Ini adalah pertama kalinya melihat es dan salju di tengah musim panas. Berapa harga 1 mangkuk? Seorang pengusaha berpakaian bagus bertanya dengan suara gemetar, tidak peduli berapa harganya, saya ingin 1 mangkuk. Tidak, 2 mangkuk. Alasan kenapa dia begitu bersemangat adalah karena makan es krim di musim panas dinasti Zhou adalah simbol status. Hanya keluarga kerajaan dan menteri tingkat tinggi yang bisa memakannya.
Sebagai pebisnis biasa, bisa menyantap makanan penutup es dan salju adalah sebuah kehormatan tertinggi, dan akan membuat Anda merasa bangga saat menceritakannya. Liang dengan lembut menyodok punggung bawah istrinya dan berbisik, 100 sen semangkuk, katakan sedikit lebih keras. Lin Cuxue mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya, dan dengan ringan membuka bibir merahnya, semangkuk, harganya 100 koin tembaga. Silakan dipilih variasi yang Anda sendiri inginkan. Pada dinasti Zhou, orang-orang biasa di kota hanya dapat memperoleh penghasilan maksimal 100 sen sehari. Namun Kabupaten Pingshan adalah tempat yang istimewa, merupakan pusat transportasi. Pengusaha dari seluruh dunia menganggapnya sebagai stasiun transit, sehingga para pengusaha berkumpul di sini. Kebanyakan dari orang-orang ini cukup kaya, jauh lebih dermawan dibandingkan orang biasa. 100 sen ini sepertinya uang yang banyak, tetapi tidak berarti apa-apa bagi orang-orang ini. Pengusaha itu membayar uangnya, mengambil 2 mangkuk susu madu dengan irisan buah pir, dan memakannya bersama istrinya di jalan. Matahari sedang terik sekarang, dan ada begitu banyak orang di Pekan Raya Kuil sehingga hampir semua orang berkeringat deras karena panas. Menyantap semangkuk hidangan penutup es dan salju saat ini, sungguh nyaman dan membuat orang-orang meneteskan air liur. Tuan, aku sangat menyukai rasa ini. Saya pesan, 2 mangkuk lagi. Pria ini sangat kaya, dan dia menghabiskan banyak uang. Tiba-tiba dia memimpin, dan banyak orang kaya di sekitarnya berkerumun dan mulai ikut mengeluarkan uang mereka. Liang tidak menyapa di luar, tetapi dengan cepat berbalik dan memasuki toko. Suara gemericik air dan suara es yang terkelupas terdengar lagi. Lin Cuxue bertanggung jawab menjual barang di luar. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa suaminya mendandaninya dengan cantik dan indah. Jika makanan kelas atas seperti ini tidak memiliki keindahan untuk dijual, maka kualitasnya akan turun drastis. Orang melihat Lin Cuxue mengenakan gaun sutra putih, kulitnya lebih baik dari salju, seperti peri Tianshan yang legendaris. Dengan latar belakang makanan penutup es dan salju yang berwarna-warni, ini benar-benar saling melengkapi dan menambah kualitas produk. Makanan penutup es dan salju di nampan terjual habis dalam sekejap. Liang sibuk berlarian, tetapi persediaannya tinggal sedikit. Tak lama kemudian, perbekalan di belakang sudah tidak tersedia lagi. Banyak pengusaha di depan yang memegang uang dan berteriak-teriak dengan keras. Lin Cuxue belum pernah melihat adegan ini sebelumnya. Meskipun dia dipaksa untuk tenang, dia sedikit panik di dalam hatinya dan tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya, jangan khawatir, saya sudah menyiapkan tanda tunggu di sini. Serahkan saja uangnya dulu, lalu lanjutkan mengunjungi Pekan Raya Kuil dengan membawa tanda itu. Begitu es sudah tersaji, saya akan meneriakkan nomor Anda, yang mendengarnya akan datang dan mengambil makanan penutup. Jika tidak bisa mendengarnya jangan khawatir, kembalilah dan datang dan ambil sebentar lagi. Kali ini lebih buruk lagi. Untaian koin tembaga diletakkan di konter. Para pedagang kaya mengambil tanda itu dan pergi. Semakin banyak orang datang untuk membayar deposit, ingin mencicipi makanan penutup es dan salju legendaris, yang hanya bisa disantap oleh pejabat penting dan keluarga kerajaan. Namun, ada cukup banyak ubin bambu di atas meja. Ketika nomor ke-300 dibagikan, tidak ada lagi ubin bambu yang tersisa di atas meja. Mendengar kebisingan di luar, Li yang buru-buru keluar dan berkata sambil tersenyum, semuanya, pembuatan es ini mahal, prosesnya rumit, dan membutuhkan banyak tenaga. Saya bisa membuat hingga 300 porsi dari pagi hingga malam. Jika saya terus melakukan ini, saya khawatir nyawa saya akan diambil. Akan ada kesempatan lagi di Pekan Raya Kuil besok. Saya akan berjualan di sini selama 3 hari berturut-turut. Saya tidak akan pernah melakukan bisnis seperti ini lagi di sini. Mohon hargai kesempatan ini. Mendengar hal tersebut, mereka yang masih ragu-ragu segera menyerahkan uang tersebut, mengatakan bahwa tidak masalah jika mereka tidak memiliki papan bambu. Mereka cukup mengambil pulpen dan menuliskan namanya terlebih dahulu, dan baru dapat mengambilnya besok. Semua orang tahu bahwa setelah melewati kota ini, tanpa toko ini, jika Anda ingin makan makanan mewah ini setelah 3 hari, maka Anda khawatir Anda tidak akan bisa membelinya lagi, meskipun Anda memiliki emas dan perak. Liang sedang sibuk di sini, tetapi Nyonya Wang, yang duduk di seberangnya, menyaksikan kegembiraan itu,
tercengang, matanya hampir melotot dan keluar dari rongganya. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya es ketika cuaca begitu panas? Jika Anda makan semangkuk dengan harga 100 koin tembaga, maka Anda dapat menjual 300 porsi sehari, yaitu 30.000 koin tembaga. Menurut rasio pertukaran dinasti Zhou, 1000 koin tembaga biasanya dapat ditukar dengan 1 tael perak. Saat ini saja, semua hutang Li Yang kepada orang kaya Zhang sudah dapat dilunasi. Nyonya Wang tidak bisa menahan panik. Dia telah bertaruh dengan Li Yang, dan dia harus tutup mulut jika kalah. Dia pembicara yang terkenal. Jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 3 tahun, akan lebih baik untuk menikamnya sampai mati. Nyonya Wang berdiri dengan panik dan buru-buru meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, karena takut Li Yang akan mengatakan sesuatu yang mempermalukan dirinya. Faktanya, bagaimana wanita ini bisa tahu bahwa Li Yang sudah melihat dengan jelas di toko? Oh, aku akan menghasilkan banyak uang dan beruntung. Beberapa pemuda berjas berwarna sabun berjalan mendekat, semuanya dengan senyuman di wajah mereka. Mereka berdiri di depan toko dan menolak untuk pergi. Jantung Lin Cuxue berdetak kencang, mengetahui siapa orang-orang ini, dan tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Pada dinasti Zhou, setiap daerah memiliki tim pejabat pemerintahannya sendiri, tetapi ada banyak hal yang terlalu sibuk untuk dilakukan. Contohnya pekerjaan orang-orang ini, yang disebut petugas jahat. Mereka seperti banpol atau bantuan polisi, atau semacam hansip dan lainnya, mereka juga termasuk aparat secara tidak resmi, mereka bertugas untuk menjaga keamanan, dan terkadang menjadi umpan peluru untuk menghadapi bandit dan semacamnya. Seperti namanya, petugas jahat adalah orang yang berbuat buruk, seringkali nakal di lapangan. Orang-orang ini berkemauan keras dan dapat menangani hal-hal kecil dengan lebih efisien dibandingkan petugas resmi pada umumnya. Hanya saja orang-orang ini tidak mendapat gaji apapun, mereka dipekerjakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, yang pada dasarnya mereka bertanggung jawab atas keamanan daerah. Tapi kantor pemerintah daerah juga tidak punya banyak uang. Orang-orang ini juga membutuhkan uang, jadi dengan sendirinya mereka akan mencari jalan sendiri, untuk mendapatkan penghasilan. Sekarang, orang-orang jahat ini bertanggung jawab atas keamanan Pekan Raya Kuil, mengumpulkan apa yang disebut bonus dari kios ke kios. Terus terang, ini adalah seperti semacam uang perlindungan. Bersambung ke bab selanjutnya.